Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha Nurliza. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas gudang data dari mulai pengumpulan data, proses ETL, terus pembangunan model dan pengujian model prediksi. Tahap pertama, saya akan menjelaskan data yang sudah kami dapatkan dari Kaggle, yaitu ada dataset komunikasi pelanggan. Dataset tersebut yaitu terdiri dari ID pelanggan, terus ada nama pelanggannya, jenis kelaminnya, ada jenis kelamin, usia, kota, paket layanan, status langganan, rata-rata pendapatan, tagihan bulanan, nama berlangganan, terus ada status current. Nah, di sini ada berapa itu? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 data. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Supardi dengan NIM 1093. Di sini saya akan menjelaskan sedikit Tahoe, dan dimana pertama saya telah melakukan penginputan pada CSV data yang sudah ada input. Nah, di sini adalah tabel-tabel yang ada, yaitu ID pelanggan, nama, jenis kelamin, usia, kota, paket layanan, status langganan, rata-rata pendapatan, tagihan bulanan, lama berlangganan, dan status current. Oke. Nah, di sini saya melakukan mengubah tipe data yang ada, yaitu saya mengubah rata-rata pendapat menjadi integer dengan length 9 dan precision 4, dan juga tagihan bulanan dengan tipe integer length 10. Dan ini untuk melakukan missing value. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Adriansyah Permana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ridwan. Langkah selanjutnya itu di sini untuk tabel field A tagihan bulanan dengan field B nama berlangganan, itu kita kalkulasiin seperti dikali. Jadi tabel tagihan bulanan dikali nama berlangganan, dan untuk hasilnya itu ada di tabel baru, yaitu total bayar. Tapi sebelum itu kita ubah dulu untuk datanya, data tipenya menjadi integer. Habis itu kita lanjut. Sebelum ke langkah selanjutnya, kita lihat dulu hasil data yang udah dikalkulasiin. Kita lihat. Kita lihat dulu. Nah, di sini udah ada hasilnya ya. Di sini untuk tabel tagihan bulanannya
terus sama tabel lama berlangganan, dan untuk hasilnya ada di tabel total bayar. Misalnya di tagihan bulanan di sini 104 bulan dan lama berlangganannya di sini tuh 28, dan hasil total bayar di sini ada 2.915. Jadi seperti ini untuk hasil kalkulasinya dengan tabel barunya. Dan untuk langkah selanjutnya itu kita ubah file datanya di text file output. Untuk nama filenya bebas, di sini kita menamainya dataset telekomunikasi pelanggan 1 dengan extension CSV. Setelah semua sudah diolah, kita import datanya. Karena di sini kita sudah mengimport datanya, untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya seperti ini. Ini ada berapa data? Ini data totalnya ada 251 data. Ya, kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nafalika Aziz. Di sini saya akan melanjutkan ke proses modeling. Untuk proses modeling, di sini saya menggunakan Google Colab untuk melakukan pengkodeannya. Pertama, saya mengimport beberapa library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seaborn. Selanjutnya saya melakukan pembacaan data dari file CSV. Lalu setelah itu menghapus beberapa kolom yang tidak relevan. Di sini yang saya hapus adalah kolom ID pelanggan dan juga kolom nama. Setelah itu melakukan encoding untuk kolom kategorikal. Di sini agar data kategorikal diubah menjadi bentuk numerik. Setelah itu saya memisahkan antara fitur X dan fitur Y untuk mengetahui apakah pelanggan melanjutkan langganannya atau berhenti. Setelah itu data dibagi menjadi data latih dan juga data uji. Di sini data uji adalah 20% dan data latih adalah 80%. Ini. Untuk pelatihan model di sini saya menggunakan algoritma random forest. Setelah proses pelatihan di sini saya melakukan proses prediksi dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keakuratannya berapa. Kemudian visualisasi. Cuman, ternyata mana? Anjay, sengaja kah? Sengaja ya mau ngerusak. Selanjutnya proses visualisasi. Yang pertama di sini menggunakan confusion matrix. Di sini saya menampilkan 10 fitur yang penting yang digunakan dalam melakukan proses modeling ini. Terakhir di sini adalah untuk menghitung pelanggan berdasarkan status skornya, apakah pelanggannya tetap berlangganan ataupun berhenti. Untuk visualisasinya dibuat menggunakan bar chart. Ya, done. Tinggal dicucut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Taufik Sirajudin dari IF22D. Saya akan melanjutkan tadi Sena. Nah, setelah melatih model random forest ini,
kita masuk ke tahap evaluasi. Salah satunya yaitu satu caranya yaitu dengan klasifikasi report. Oke. Nah, ini tampilannya yaitu ada kelas kosong dan kelas 1. Nah, kelas kosong ini artinya tuh tidak surut atau tidak berhenti. Nah, yang kelas 1 itu surut yang berhenti. Oke. Yang persessionnya yaitu yang kelas 0 itu 0,73. Artinya dari seluruh prediksi tidak surut ini 73% benar. Nah, rekalnya tuh 0,89. Berarti dari seluruh yang benar tidak surut yaitu 89%. Berhasil dikenali oleh model ini. Nah, terus selanjutnya itu kelas 1 atau surut atau berhenti. Ini presisinya menunjukkan 0,20, menunjukkan hanya 20% data prediksi surut yang benar. Ritualnya rendah juga, hanya 0,08, artinya dia hanya mengenai 8%. Dari pelanggan yang benar surut ini menandakan model ini digit yang berhenti. Nah, untuk akurasinya yaitu 0,68, yang artinya keseluruhannya itu 68%. Yang akurasinya ini sudah cukup lumayan. Oke. Untuk makro average-nya yaitu menghitung rata-ratanya sesuai secara terpisah. Jadi kita untuk melihat kita tuh Price-nya yaitu ini apa dengan maksimal jumlah sampel per kelas. Ini lebih merefleksikan sama secara keseluruhan. Jadi akurasinya itu 0,68 atau 68%. Nah, ini untuk penjelasan hasil reportnya. Dan sekarang kita ke plotting yang tetap berlangganan sama yang berhenti atau surut atau non surut. Nah, yang pertama yaitu yang tetap berlangganan. Ini baca dari data yaitu sekitar 175 lebih yang tetap berlangganan, dan data yang dari ala yang berhenti yaitu sekitar 50 ke atas, bawah 75. Jadi dari data ini hasilnya banyak yang tetap berlangganan. Oke, ya, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.